kan sebenarnya politikus sebenarnya kan Oh, oke, di dunia politik politik. lah. Oh, oke. Dunia politik. Oke. Pernah nyoba terjun ke dunia politik? Mas Tadi- Sofyan, apa kabar? Alhamdulillah baik tadi. Terima kasih nih udah berkunjung di channel Dinaresya Official. Teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dengan Mas Sofyan Ashori. Beliau seorang guru yang tersesat. Kenapa Ya. saya bilang seperti itu? Karena ternyata bukan cita-citanya. Guru itu bukan cita-citanya Mas Sofyan gitu. Ternyata beliau cuman ngikut teman ya. Ya ikut. Jadi ceritanya gimana sih awal mulanya? Jadi ceritanya Mbak Din pertama waktu itu SMA-nya lulus saya kan 2003. Lulus SMA 2003. Waduh, Saya saya berasa tua sekali. 2003 setelah saya lulus itu saya tidak langsung kuliah. Kenapa? SMA kan? SMA. Hmm. Saya enggak kepingin kuliah karena saya lihat Zaman itu lulusan SMA nggak ada harganya mas. enggak ada harganya. Kalau zaman saya iya masih Ya. berharga gitu. Karena kalau saya lihat sepupu saya, kemudian keluarga saya itu yang tamat kuliah itu tidak ada pekerjaannya. Tidak ada kerjanya setelah kuliah, Heeh. jauh-jauh dari Jawa, pulang-pulang kan tidak ada kerjaannya saya lihat. Nganggur. Nganggur. Berarti nggak perlu kuliah gitu. Nggak perlu Menurut kuliah. Mas Sofyan Ya, begitu. nggak perlu kuliah. Mending petani aja. Mending begitu. Ya, makanya saya bilang ke orang tua. Sudah langsung profit oriented ya. Saya Oke. Terus langsung apa yang terjadi? langsung saya fokus ke tani. Bertani. Meneruskan apa namanya orang tua ya. Saya karena saya Orang tua juga petani, kan? petani. Hmm. Alhamdulillah petani karena Hasilnya kami juga- lebih jelas gitu maksudnya. Saya Hmm. karena kalau saya lihat kan kuliah dari kuliah ke luar kota, ke Jawa, pulang-pulang tamat kuliah kan nganggur, nggak ada kerjaannya. kerjaan. Kalau saya lihat waktu itu, makanya saya putuskan Nggak mending saya kuliah. kuliah, Hmm. habisin biaya juga Habisin kan. biaya nggak menghasilkan apa-apa. Saya Oke. Mending bertani. bertani, biar adik saya aja yang kuliah, yang Kenapa melanjutkan. Enggak, karena kami dari keluarga yang tidak mampu, Hmm. tidak Saudara berapa? saudara dua sama saya, saudara satu, Berdua. Mungkin Mas Sofyan anak pertama. anak pertama. Hmm. Adik saya sekarang alhamdulillah di Sorong, beliau jadi dosen di sana, kawin sama anaknya rektor Muhammadiyah Sorong. Oke. Berarti Mas Sofyan lulus SMA kemudian langsung bertani. Saya, Kemudian jadi guru itu gimana awal mulanya? ini Madin, jadi guru itu mungkin bisa dibilang dadakan ya, karena waktu itu secara kebetulan teman saya ngabdi di SDN Kukin, kemudian masih kekurangan guru, diajaklah oleh beliau untuk Nambahin guru. nambahin guru untuk mengabdi di SDN Kukin Oke. pada tahun 2005. Emang lulusan SMA bisa? Bisa waktu itu ya, Oke. masih bisa. Terus Nah, Mas Sofyan mau aja gitu? mau aja Kenapa? Daripada- Pertimbangannya apa? daripada nggak ada kerjaan kan, Sambil bertani. sambil bertani ya ngabdikan diri ke sekolah kan. Kalau menurut saya kan dari guru itu luar biasa, pahalanya luar biasa kan. Pahalanya, Ya, oke. pahalanya nggak putus-putus kan. Jadi saya Berarti nggak mikirin gaji tuh saat Anda itu? saya mikirin gaji. Mikirin pahala aja. Mikirin pahala saja. Yang penting saya bisa mentransfer ilmu saya kan, kebetulan masih fresh kepala saya kan waktu itu masih baru tamat Umur SMA. berapa itu?
Umur 21. Umur Oh, 21. berarti lulus SMP 2019. Ya 2004. 2004. 2003 lulus SMA. lulus SMA kan nggak langsung kan? Enggak. Lulus SMA itu umur berapa sih? Kan 17 ya sekitar ya. Ya, kan 17, 19 tamat 19. SMA ya. 19, umur 21 22 lah. baru jadi guru. Ya. Mengabdi. Mengabdi. Kemudian langsung seneng. Enggak, saya langsung senang. Kan tadi orientasinya pahala. Ya. Dapat pahala banyak. Ya. Ya kan? Itu kan secara spontan Badin kita. Isi waktu Ya. ceritanya. Betul, isi waktu kan. Dapat pahala. Dapat pahala. Oke. Terus berapa lama itu? Setahun ya. Dalam tahun 2005 itu kan ada buka kuliah jarak jauh. Yang kuliah jarak jauh. Putih. Oh ya. Masuk Putih sama teman-teman yang lain. Kenapa terus kepikiran kuliah? Dan Kan tadinya bilangnya ngikut aja, ngikut teman kan. Kan nggak Kuliah. mungkin sendiri kita tamat SMA jadi guru kan nggak enak sih teman yang lain kan. teman yang lain S1. Nggak SMA mereka SMA ya. sih, oke. SMA mereka. Rata-rata SMA di situ. Kalau Berarti kuliah bareng tuh. kuliah bareng Di UT semua. di UT semua di Moyo. Berapa teman yang kuliah? Waktu itu di sekolah itu 6 orang Berarti memang ikut-ikut ya. ikut-ikut dan ternyata kuliah itu enak ternyata Enaknya gimana? setelah merasakan kan Hah? dari bertani kita kan sambil bertani ternyata kalau dibandingkan dengan bertani kuliah itu enak Hah? ya pergi Enaknya kuliah gimana? duduk Hah? belajar kan nggak terlalu keras kerjaannya kan Pakai nggak pakai fisik. nggak pakai fisik Kalau bertani kan matahari semua pekerjaan tani dikerjakan. Nih, Saya- kalau maksudnya nyangkul, gitu. nyangkul bajak Beneran itu. bajak itu kan bukan sama traktor pakai bajak kayak zaman dulu pakai Pakai kerbau. kerbau Itu dikerjakan. dikerjakan saya Sama Sofian? ya Oh, dikerjakan dulu gitu. Emang hasilnya bagus. lumayan bagus Lumayan bagus ya. berladang di waktu itu Berladang. ya Oke. Oke, terus kuliah kuliah ikut teman juga. Ikut teman. Tadi jadi guru ikut teman. Kemudian kuliah ikut teman. ya itu teman Dan sekarang berterima kasih sama teman itu. alhamdulillah berterima kasih terutama kepada Pak Pengelola UT Bapak Haji Abdullah Hatta. Kebetulan beliau masih ada sekarang, Masih di UT. sudah pensiun. Oh, udah pensiun Ya. dari UT. Beliau yang arahin, yang ngajak. Yang ngasih Ayo motivasi kita, terus. ya. Jadi banyak teman-teman kita yang berterima kasih kepada beliau yang sudah Berarti pandangan Mas Sofyan terhadap anak-anak S1 yang ternyata menganggur itu udah berubah nih. alhamdulillah sudah berubah saat itu ya. Oke. Ya, Oke. ternyata bukan dengan kuliah kita mendapatkan pekerjaan, tapi ilmu yang terutama kan bukan hanya pekerjaan semata kan, tapi ilmu yang harus didapat dari kuliah. Mas Sofyan kan sekarang justru PNS guru kan? Saya Berarti senang dong jadi guru. alhamdulillah senang, Oh. sangat senang. Itu kenapa tuh bisa senang jadi guru? Kan bukan cita-cita, Ya, ikut teman, Ya. orientasi pahala, gitu kan? ya, Berubah nih, orientasinya berubah apa enggak? enggak, Enggak. tetap konsisten, Tetap ya. pahala. Tetap pahala. Bertani tetap masih. Tetap masih, alhamdulillah Masih bertani. ya. Masih. Ah. Masih saya geluti sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan hasil bertani lebih besar dari guru. Kalau dibandingkan tetap sih besar penghasilannya dari apa?
jadi petani kan sebenarnya tetap ya besar penghasilan bertani. ya, cuman pola pekerjaannya kan udah sama Iya, lebih menggunakan fisik. ya. Tapi sekarang zaman modern begini kan nggak terlalu fisik, Mas Sofyan. Ya, tapi kan meskipun pada zaman sekarang yang serba modern kan tetap sih Tetap pakai kita fisik. andalan fisik ya. Misalnya kita pada perawatan pemupukannya, penyemprotannya kan tetap sebagai Pakai fisik, oke. Tapi nggak seberat dulu ya. Nggak Kan seberat ada dulu. traktor sekarang. Ya, Ya kan? bisa sih kita suruh orang kan, Oh gitu, bayar orang ya. Nah, hasilnya tetap masih banyak. tetap masih banyak. Berarti anak muda kalau pengen bertani Ya. itu potensial ya. Potensial, tapi harus Artinya- benar digeluti. Oh, Ya, harus serius ya. harus serius. Nah, ini Mas Sofyan sambil jadi guru bertani juga bisa gitu. Bisa Bisa. beternak, bertani sekarang saya kan bisa. Bisa. Ya, pulang dari mudik saya langsung ke sawah Hmm. Jadi petani. dari petani. Oh, oke. Kemudian gurunya ini loh menarik Mas Sofyan. Kalau bukan cita-cita, berarti sebetulnya jiwanya nggak di situ sih sebetulnya ya. Iya, Iya nggak sih? iya sebenarnya kan cita-cita saya kan sebenarnya politikus sebenarnya kan Oh, oke, di dunia politik politik. lah. Oh, oke. Pernah nyoba terjun ke dunia politik? Kalau di tingkat di tingkat desa kan pernah Pernah, oke. Jadi jadi apa? ketua BPD Oh. 2013 Berapa lama itu tuh? kan pemilihan itu Ya. pemilihan ketua BPD kan pertama kali kan Ah, umur 27 tahun masih muda. masih ya Ah, tahun 2013 mm-mm. saya coba-coba sih calon Ya, nyala. calon jadi BPD. Alhamdulillah Lagi-lagi nyoba-nyoba. lolos. Lolos kemudian lolos, kemudian untuk pemilihan keduanya juga alhamdulillah keduanya untuk saya Oke. sampai 2019. Oke. Kemudian pengalaman yang lain yang nyerempet politik Kemudian Ada? mungkin itu aja sih itu aja. ya, karena pada tahun 2017 Mhm. saya ikut seleksi Panwascam Panwascam. ya, Panwascam Lolos. lolos, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah saya jadi ketua Panwascam Melayu Utara Oh, 2017 sampai 2019. 19. Oke. Kemudian jadi PNS. Nah, Hahaha. itu juga coba-coba. Coba. Makanya masih Kayaknya ada, Mas Sofyan ini masih ada postingan saya waktu beruntung kayaknya. alhamdulillah Mbak Din. Ya kan? Saya Itulah enaknya jadi orang beruntung. faktor X mungkin ya. Iya. Faktor X, ya. Jadi orang beruntung itu syarat yang lain lewat ya. Saya Ah, alhamdulillah pada tahun 2019 itu saya masih ingat masih ada postingan saya di Facebook. Saya coba ini peluru terakhir saya bilang. ah, Semoga saya lulus tes CPNS ah. karena pada saat itu menurut saya kan 35. Lewat 35 kan udah bisa. Nggak bisa. Udah bisa ikut kan? Terakhir 35. Terakhir 35. Oke. Alhamdulillah lulus. Lulus. Ikut tes. Nah ini yang lucu nih dari perjalanannya Mas Sofyan. Kan sukanya di dunia politik. Nah, Kok apa namanya ikut CPNS? Kan kalau jadi PNS udah nggak bisa lagi berpolitik. nah, itu juga saya nyoba itu Madin. Ternyata bisa. Karena kan dari tahun 2005 itu saya ngabdi kan Madin. Hmm. Kan sia-sia saya ngabdi dari 2005 sampai 2018. Kalau tidak Kalau tidak ikut kita CPNS. ikut tes seleksi CPNS kan Hmm. sia-sia. Oh pertimbangannya itu. Pertimbangannya itu karena kalau saya tidak lulus Uh-uh. maka saya akan terjun ke politik. Oh, Dari- oh ya,
dalam pemikirannya sudah, Mas ya. Sofyan, Sudah rencana saya. rencananya ya. itu kalau tidak lulus CPNS maka akan ikut di dunia politik. Politik. Oke. Nah sekarang karena sudah keterima yang PNS, gitu kan, sudah jadi PNS, berarti dunia politiknya sudah nggak bisa dong. Sudah nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi apa namanya, jiwa politiknya masih ada. Masih. Ikut organisasi dong. Alhamdulillah ikut, salah satunya PGRI. Oh PGRI. Nah disitulah tempat Ya, melampiaskan. di PGRI itu juga tak mudah kita apalagi pengurusnya kan, masuk pengurus itu juga di pemilihan itu Mbak Din. Oh gitu. Bukan kita langsung saya mau jadi sekretaris, enggak. Ada pemilihannya waktu. Apa sih jabatannya sekarang? Sekretaris PGRI cabang Batulanti. Sekretaris PGRI cabang Batulanti. Ya. 2020 pemilihannya. Kenapa masuk organisasi PGRI? Karena kalau saya lihat kan PGRI ini luar biasa, mewakili teman-teman guru. Disitulah kita menyampaikan aspirasi, kegelisahan kita ya di PGRI. Kegelisahan Dan apa? wadah. Emang guru punya kegelisahan? Punya. Guru sekarang kaya raya loh. Nah, Gimana sih? Banyak masih Apa sih permasalahannya? kendala. Apa sih gelisahnya apa? Misalnya tentang terkait dengan kesejahteraan. Waduh, kurang sejahtera. Masih kurang sejahtera. Masa sih? Ya. Guru itu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi sejahtera loh. Tapi salah satu wadahnya kan di PGRI. Hmm. Tempat kita menyampaikan aspirasi kita. Kan organisasi guru lainnya ada. Kenapa pilih PGRI? Karena kalau PGRI itu kan mayoritasnya lebih dominan dibandingkan dengan organisasi yang lain kan. Oh, jadi banyak teman di Banyak situ. teman di situ. Oh, Mas Sofyan. Rata-rata kan PGRI semua. Mas Sofyan tuh nggak suka merintis orangnya yang jadi-jadi gitu. Hah? Enggak, kebetulan kan. Enggak juga. Enggak. Kalau organisasi yang lain kan belum saya dengar anunya Pak. Belum saya dengar di permukaan kan, naik di permukaan kalau organisasi yang lain. Nah di PGRI ini yang luar biasa gaungnya kan, organisasi guru yaitu PGRI. Oke, Jadi, Mas Sofyan memperjuangkan nasib guru lewat PGRI. Ya. Ya kan? Kenapa kesejahteraan guru aja yang dipikir? Kenapa enggak inti menjadi gurunya mencerdaskan anak bangsa, membentuk karakter anak bangsa? Tetap sih ada di PGRI, semuanya ada di PGRI, berarti enggak kita fokus ke kesejahteraan aja. Tetapi Saya terkait tersinggung loh sebagai rakyat. Tetapi terkait dengan kalau Mas kompetensi. Sofyan bilang memperjuangkan salah satunya salah satu kesejahteraan guru. Ya, nasib guru kan, terkait dengan nasib guru honor kan. Lewat PGRI. Lewat PGRI. Kenapa nggak nasib siswanya dipikirin? Di situ tetap sih ada kita. Ada. Tetap. Oh ada ya. Ya, tetap. Oke. Makanya kompetensinya juga tetap sih kompetensi guru tetap sih. Ngapain PGRI bantu dipikirkan. kompetensi guru? Karena di PGRI juga ada Maksud saya apa yang dilakukan oleh PGRI untuk mengadakan pelatihan kan, ada di mengadakan PGRI. pelatihan? Ya. Oke. Jadi PGRI ini juga mitra pemerintah juga kan. Jadi selain misalnya Kemendikbud, ada juga organisasi PGRI yang membantu untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itulah yang membuat kualitas siswa menjadi Otomatis baik. Otomatis Karena ya, gurunya kualitasnya bagus. bagus ya. Berarti siswanya otomatis akan bagus kualitasnya. Oke. Itulah kenapa Mas Sofyan memilih PGRI sebagai wadah perjuangannya. Saya Karena PGRI
eh, organisasi yang dipilih dominan guru. Ya. Berarti banyak teman berjuang di Banyak situ. teman di situ. Dan jiwa politikusnya tersalurkan di situ. Saya, Karena menjadi sekarang di jabatan yang sekarang ya, tidak mudah gitu. tidak mudah. Melalui Apalagi pemilihan gitu. apalagi di Batulanti. Apalagi di Batulanti. Kok Agak bisa begitu? agak susah kita kumpulkan Kenapa? teman-teman karena kan jaraknya antar sekolah dengan sekolah yang lain kan jauh. Oh gitu. Kemudian akses internet juga kan tidak ada, sinyal tidak Untungnya ada. Mas Sofyan ini petualang gitu. Ya. Senang jalan-jalan. Senang jalan-jalan. Makanya kalau kita adakan kegiatan misalnya rapat, itu seminggu kita buat undangannya, umpamanya kita buat undangannya hari Senin. Hari Senin depan baru kita rapat. baru rapat. Karena mereka baru bisa Karena turun. jarak yang jauh Ya. itu. Oke. Jadi tersalurkanlah jiwa politiknya. Ya, betul. Oh, oke. Kembali ke guru ini, Mas Sofyan. Bukan cita-cita ngikut teman, Iya. gitu kan? Kemudian nggak kepengen honornya sia-sia, Iya. gitu kan? Nyobalah Nyobalah. ikut CPNS dan keterima. Dan sekarang sudah menjadi guru. Dari terjebak segala macam Ya. itu tadi, ya kan? Sekarang kita omongin nih bahwa sekarang sudah jadi guru. Ya. Sebetulnya obsesi utama Mas Sofyan menjadi guru itu apa sih gitu? Sudah bukan cita-cita, sudah senjata terakhir gitu kan? Meninggalkan dunia yang disukai politikus gitu kan? Kemudian sekarang jadi guru, PNS guru, ya udahlah menyalurkan jiwa politiknya lewat PGRI lah gitu kan. Berarti obsesi gurunya itu sudah bukan main-main lagi Ya. gitu kan. Sebetulnya apa sih harapan terbesar Mas Sofyan kemudian menjadi guru? Artinya sekarang memilih menjadi guru Ya, ya. gitu kan. Sudah PNS loh. Ya. Nah, Jadi harus total. Iya. Harus total. Kalau Betul. kembali ke politik gitu harus berhenti sebagai Berhenti, ya. PNS kan? Harus berhenti. Harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri Ya. ya kan? Nah, udah terjebak begini gitu kan? Ya. Artinya kami masyarakat mengharapkan Mas Sofyan ini serius dong gitu Ya, menjadi harus serius. guru ya kan? Harus serius. benar. Nah, berarti obsesi utamanya sebagai guru apa nih? Jadi seperti yang saya katakan tadi di sesi sebelumnya, jadi harapan terbesar saya itu ingin mengubah karakter anak-anak menjadi lebih baik, berakhlak mulia. Wih, berakhlak mulia. Ya. Kemudian Kenapa tuh? baru kita kecerdasan. Karena kalau sudah terbentuk karakter akhlaknya baik, insya Allah siswa tersebut akan cerdas. Oh gitu. Saya Yakin? yakin Ya? Yakin. Kenapa terobsesi dengan karakter tentang akhlak baik anak-anak gitu, generasi Karena bangsa? ya kalau kita lihat zaman sekarang kan, apalagi Zaman sekarang, zaman serba digital, anak-anak itu karakternya itu terabaikan. Oh gitu. Jadi lain Karena kemudahan akses informasi. kayak waktu kita masih kecil dulu, Apalagi zaman saya. apalagi zaman Badin itu kan Ah, karakternya kan luar biasa. Lewat di depan orang kan harus permisi dulu. harus nunduk. Harus nunduk. Ah, Kalau sekarang kan nggak boleh sembarangan lihat orang. ya, Ah, kalau sekarang kan salam sapa, ya ngaji. itu yang harus kita bentuk sekarang. Kalau berarti Mas Sofyan gelisah dengan teknologi, kemajuan teknologi yang berimbas kepada kemudahan yang diakses oleh anak sekarang, Ya, yang berimbas pada akhlaknya. saya Oke. Terus
Apa strategi yang Mas Sofyan siapkan untuk obsesinya Mas Sofyan itu membentuk karakter anak yang baik itu? Kalau untuk membentuk karakter anak-anak itu kan kita biasakan, tergantung dengan kebiasaannya, Mbak Den. Oh, membiasakan. Membiasakan Oke. setiap hari. Kebiasaan pertama ngapain? Kebiasaan pertama kalau misalnya di sekolah kan harus mengucapkan salam, Salam. ya. Cium Kemudian tangan. cium tangan, Oke. berdoa. Berdoa. Jadi kalau kita rutin setiap hari kita lakukan, kita mengajak anak-anak kan, walaupun kita tidak mengajar di misalnya di Den Kunik, mengajar di tempat lain, kalau sudah terbiasa kan. Oke. Mas Sofyan, dulu zaman saya ya, nggak tahu zamannya Mas Sofyan, kami diajarin dipukul loh sama guru. Ya, Wah, betis ini. Jangan harap bisa selamat kalau Ya. kami salah gitu kan. Mengaji juga gitu. Ada kayu yang disiapin. Jadi memang didikannya keras. ya. Jadi Tapi kan karena takut, hasilnya kan luar ya, biasa. justru karena Ya. takut dengan pola-pola mendidik oleh guru seperti Ya. itu gitu. Nah sekarang kan sudah ada undang-undangnya, Ya. nggak boleh kekerasan fisik Ya. kepada siswa. Kalau zaman kami gitu, cara-cara keras, disiplin gitu berhasil di kami. Kalau sekarang gimana tuh? Nah, kalau sekarang kan namanya juga manusia juga, Madinya kan manusiawi juga. Oke. Tetap sih ada kasar sedikit kan ketika peserta didik kita atau siswa kita yang melebihi anunya kan. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah sih. Pernah sih. Ngapain? Paling kita suruh berdiri di depan kelas kan. Nggak pernah mukul? Nggak pernah. Waktu zaman masih honor itu kan undang-undangnya belum ada. Iya, Tapi nggak pernah mukul? nggak pernah. Nggak pernah. Pernah sih mukul tapi kan nggak sampai merah bengkak kan. Apanya yang dimukul? Berarti saking gemesnya ya? Iya, Berarti pernah ya? pernah sih. Pernah. Itu Tapi- siswa SD Siswa SD. yang dipukul Iya, itu. siswa SD Apanya? kelas 6 gitu. Nakalnya gimana nakalnya? Nakalnya kan misalnya kita ngomong kan bisa ditiru ngomong kan. Melebihi itu kan. Oke. Melebihi itu. Pernah ya? Pernah. Berarti ya? Pernah. Dan sekarang tidak pernah lagi melakukan karena ada undang-undangnya Ya. itu. Oh gitu ya. Ya. Sebetulnya Jadi kita- sebetulnya setuju gak sih sama undang-undang itu? Kalau menurut saya sih saya kurang setuju Mbak Den. Sebetulnya. Ya sebetulnya. Oke. Karena kan kalau hendak kita hendak kita didik kayak Disiplin. ya disiplin itu kalau hendak kita kasarin sedikit kayak enggak maksimal lah ya nyampe disiplinnya itu kalau hendak Kalau nggak agak keras gitu. ya agak keras sedikit. Makanya kalau zaman dulu kan semua yang dibilang guru itu kan nyampe kan, bilang A ya harus A. Iya, kita nurut Pak. Ya, Takut. hafal ayat ini kita hafal kan, hafal perkalian ini kita hafal. Ya. Nah, kalau sekarang kan hafal sih, tapi kan butuh waktu, Oh gitu. butuh proses kan. Lebih lama gitu. Ya lebih lama. Sekarang hukumannya apa sekarang? Paling sanksi misalnya sanksi Kalau ringan. sanksi fisik Nah, apa? sanksi fisik paling kita Berdiri depan kelas. berdiri di depan kelas, kemudian menyuruh membersihkan Sekolah. halaman, kemudian membersihkan toilet kan, itu aja sih. Dan itu nggak maksimal. Dan itu nggak maksimal, pasti terulang. Paling disuruh bersihkan toilet sudah. Oh gitu. Iya. Karena hukuman. Jadi terulang kan.
karena hukumannya sepele. Nah, Jadi mereka cenderung mengulang. Ya. Berarti Mas Sofyan berharap juga direvisi ya ya, aturan-aturan, karena apa namanya, kekerasan pun nggak harus mukul kan, ya, bisa dengan verbal yang agak keras. ya. Jadi manusiawi, namanya juga manusia kan, pasti ada tindakan yang kasar kan, karena siswanya juga terlalu nakal. Jadi dengan spontan gurunya juga kasar kan? Kasar, oke. Supaya mereka nurut. Ya. Oke. Jadi Tapi semuanya itu kan untuk siswa semuanya. semuanya untuk Ya, semuanya untuk siswa. Jadi tidak ada si guru yang yang membawa anak didiknya ke jurang kesesatan kan? nggak ada mungkin, ya. nggak ada. Nggak mungkin. Pasti ke kebaikan semua. Oke. Jadi itu obsesi Mas Sofyan menjadi guru itu, kepengen anak zaman now Ya. yang serba canggih Ya. ini gitu. Kemudian permasalahan utamanya adalah akhlaknya. Ya. Alaknya. Kesulitan untuk menjadikan mereka berakhlak baik gitu. Saya. Kepengen juga seperti generasi yang dulu ya. Ya, kembali ke generasi yang dulu. Akhlaknya ya. Akhlaknya. Karena kalau sudah terbentuk akhlaknya, otomatis kecerdasannya juga terbentuk kan. Dengan cara kebiasaan-kebiasaan baik Dengan cara kebiasaan baik. dari kecil. Ya, Ya. kan guru SD kan Saya, ya. Bisa itu. alhamdulillah bisa. Bisa ya. Contohnya saya. Gitu ya. Ya, Nah, saya kan nggak terlalu pintar. Oke. Nggak terlalu pintar kan. Tapi karena akhlaknya kan dibentuk dari kecil. Orang tua saya juga keras kan. Keras juga. Ya, kalau saya waktu kecil kan kalau nggak bisa ranking 1 waktu SD kan disuruh bajak sawah, pergi ke sawah, rasakan gimana rasanya petani, jadi petani kan. Kalau kamu bodoh begini deh. Begini jadinya. Jadi kamu capek bertani. Makanya kalau waktu SD saya Oke. kalau ranking 2, ranking 3 tanda tangan ayah saya kan lain. Oh gitu. Jadi agak Sesuka hati. Ya, sesuka hatinya. Kecewa gitu. Sampai full rapot itu tanda tangan garisnya tuh. Itu kalau ranking Terus dihukum pergi membajak. Dipergi dah. Untuk merasakan kalau kamu bodoh, kamu akan begini gitu. Jadi petani itu capek gitu. Ya. Jadi itu tertanam dari kecil, Mbak Din. Tetap kita kita ingat kan ketika sudah besar. Jadi menurut Mas Sofyan, akhlak baik maka akan berimbas kepada pasti cerdas gitu. Ya. Gitu Otomatis ya. Otomatis cerdas. Masa sih? Coba nurut. Apal kali 1 sampai 9. Pasti tahu. Kalau udah nurut mana bisa tahu kan? Oh, gitu. Jadi perlu akhlaknya baik Iya, dulu. akhlak baik dulu. Bahwa dia penurut. Gitu. Bahwa tidak ada guru yang akan membawa anak-anaknya itu ke hal yang jelek gitu negatif, ya. Pasti kepengennya anak-anak itu baik. Baik ya. Jadi Semua gitu. sebaiknya nurut aja sama guru gitu. Sebaiknya nurut. Kalau udah nurut rugi. Dan pasti bodoh kalau nggak nurut. Ya. Oke. Jadi itu obsesinya Mas Sofyan, dari terjebak, ya kan, ngikut teman, orientasi pahala, ya kan, kemudian ikut CPNS karena tidak kepengen honor sekian tahunnya itu sia-sia, gitu kan, di umur 35 ya kan, akhir itu persyaratan usia akhir kan. Makanya 2020 itu udah bisa, walaupun ada seleksi CPNS. Kemudian meninggalkan dunia yang begitu dicintai ya, dunia politik gitu kan, demi menjadi guru, demi agar anak-anak
generasi berikutnya berakhlak baik, Ya. berakhlak mulia, luar biasa. Dan politiknya bisa tersalurkan lewat PGRI. Lewat PGRI. PGRI menyalurkan segalanya. Ya. Politiknya, gurunya. Ya. Oke. Dua-duanya tersalurkan. Terima kasih banyak nih, Ya, Mbak Din. Mas Sofyan. Ya. Senang sekali nih ngobrol sama Mas Sofyan. Pernah ya mukul musik saya, pernah. Pernah. Pernah ya. Jujur pernah. Bahkan kepengen undang-undangnya Ya, ada revisi. direvisi ya, ada kedisiplinan agak keras. Karena begini, Mbak Din, nggak mungkin sih seorang guru mukulnya kan sampai mati kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebetulnya tidak mungkin ya. Tapi kalau di Pudik itu pukul Diizinkan sama orang Ya. tuanya. Kan sekarang kendalanya itu orang tua yang melapor, Mas Ya. Sofyan. Gitu Kalau kan. saya di sana saya balik. Kalau dulu kan kalau kita kasih tahu orang tua kena pukul lagi. Ya. Itu sama kayak di Pudik sekarang. Oh, sama kayak Ya. di Unik. Oh, bahkan orang tuanya Pukul sudah Pak Guru. Kalau nakal pukul sudah. Jadi ketakutan Yang penting masih ada napasnya di belakang. Tapi jadi ketakutan itu Ya. yang membuat siswa itu Ya. akhirnya menurut Ya, gitu. Oke. Jadi kalau akhlaknya baik, maka dia akan otomatis cerdas gitu ya. Terima kasih nih Ya, Mbak Din. sudah mampir Ya. di channel Dina Rasya Official. Teman-teman, ini Pak Guru hebat nih. Jadi cita-cita tidak harus sesuai dengan realita apa yang berjalan ya. Intinya baik hati dulu deh gitu ya. Ya. Tetap berpikir positif. Mbak Din. Tetap berpikir Positif thinking. positif tinggi. Disiplin Ya, disiplin. Harus ya? Ya, harus. nurut sama orang tua. Ya, harus. Nah, itu kunci suksesnya Sukses, Mas Sofyan. Tadi sudah dengar ceritanya Ya. di usia 35 ikut CPNS gitu. Semua serba beruntung Ya. dan keberuntungannya itu bukan karena tanpa perjuangan Ya. teman-teman. Karena beliau nurut dengan Nurut. orang tua. Ya. Jadi orang tua meminta beliau menjadi anak yang baik hati, Ya. kemudian diterapkan dan jadilah seperti itu. Alhamdulillah, Mbak Din. Jadi saya pada saat Mm-mm. ikut semua, misalnya menyalonkan diri di PD, Apa aja ya? kemudian Permasjam, kemudian CPNS, kemudian masuk ke pengurus PGRI, PGRI, itu melalui pemilihan. Semuanya saya, melalui pemilihan. ya, dan alhamdulillah saya Mm-mm. lolos, Ya. terpilih, tetap terpilih. Itu Mungkin- semua akibat kebiasaan dari kecil Ya. nurut sama orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau berakhlak baik, maka kecerdasan akan pasti Pasti ngikut, ngikut ya. maka nasib baik juga Ya. akan ngikut. Alhamdulillah Oke, pasti. itu teman-teman ya. Ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.